Jalan tahu kak? Evakuat. Ayo. Evakuat. Kamu bisa. Tarik kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sedang viral baru-baru ini, yaitu tentang kisah mahasiswi pendaki dari Sulawesi Selatan yang sempat hilang beberapa hari di Pegunungan Abu, Sulawesi Selatan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang baru nonton tayangan ini dan belum juga subscribe, yuk subscribe sekarang juga untuk mendukung kami agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung Kembara Sunyi sampai sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih. Semoga amal ibadah teman-teman semua diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang ini kan tanggal 11 Juni. Jadi sebenarnya yang aku lihat-lihat tadi waktu sebelum upload itu, ternyata Kembara Sunyi pertama kali upload video itu tanggal 7 Juni 2020. Jadi ini sudah 1 tahun Kembara Sunyi atau channel Kembara Sunyi ini sudah jalan. Alhamdulillah ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya nggak kerasa 1 tahun ini. Nah, di sini aku juga ngucapin terima kasih untuk teman-teman subscriber, terutama yang sudah dukung channel Kembara Sunyi, ya kan, sudah menyempatkan waktu untuk nonton, subscribe, juga share video-video dari Kembara Sunyi. Jadi aku ingat pertama kali upload video di Kembara Sunyi itu tanggal 7 Juni itu, yang pertama tak upload introduksi atau kidung yang kawrono. Inilah yang akhirnya menjadi ikon di Kembara Sunyi. Dan juga ini juga tak jelasin sedikit konsepnya kenapa tak bikin seperti ini, ada audiens di sini, karena dari awal memang aku tuh pengen cerita sama lawan bicaraku di sini, ya kan. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di pertama kali video-video di Kembara Sunyi itu pasti ada orang di depan, entah itu cewek atau cowok, entah itu dari teman-teman yang dengerin ceritaku. Jadi pertama kali cerita ya memang seperti itu konsepnya, dan sampai sekarang memang seperti itu. Gaya bicaraku juga santai, masih medok-medok Surabaya, karena memang aku ini dari lahir sampai besar juga di Surabaya. Jadi aku malah takut kalau medokku itu hilang. Aku malah takut itu. Aku malah seneng kalau orang bilang aku itu cara ngomongku medok. Aku malah seneng itu karena ini identitasku sebagai orang Surabaya atau orang Jawa Timur.
Yang kedua, ingin tak tegaskan bahwa bisa dikatakan ini ciri khas atau enggak ya, aku selalu pakai sarung, pakai baju-baju gelap, dan selalu cerita nggak menghadap ke kamera, tapi cerita ke audiens atau lawan bicaraku di sini. Karena aku kepingin menyampaikan ke teman-teman atau cerita ke teman-teman kayak aku cerita ke teman-temanku seperti ini. Jadi teman-teman yang nonton di rumah atau dimanapun itu, mereka bisa denger aku cerita itu kayak dengerin temennya cerita. Jadi apa ya, boleh dikatakan kalau selama ini memang ya seperti inilah Kembara Sunyi. Jadi dengan situasi yang seperti ini, aku cerita dengan bahasa aku sendiri. Nah, di 1 tahun ini, apa ya, refleksinya ya mungkin sekali lagi aku cuma bisa ngucapin terima kasih ke teman-teman subscriber yang sudah dukung kami sejauh ini. Sudah dengerin aku cerita, sudah mungkin dengerin cerita-cerita yang tak sampaikan, juga dari kiriman-kiriman subscriber juga yang aku juga terima kasih. Teman-teman sudah ngirim cerita di Kembara Sunyi meskipun masih banyak yang belum bisa tak ceritakan. Jadi ya ini juga jadi komitmenku juga untuk tetap akan menceritakan cerita-cerita yang sudah dikirim oleh teman-teman di email itu. Ya doakan semoga nggak ada halangan satu apapun, kita selalu diberi kesehatan. Ya sekali lagi aku ngucapin terima kasih di 1 tahun ini Kembara Sunyi masih bisa eksis, masih bisa istiqomah untuk ngupload video meskipun harus diatur waktunya untuk ngatur ngupload video itu, karena cerita yang tak ceritakan itu kan juga perlu pendalaman materi, perlu riset sedikit-sedikit gitu kan. Nah, bertepatan dengan 1 tahun ini juga ada berita yang lagi viral di YouTube dan media sosial. Banyak yang DM yang masuk ke aku, terus banyak komentar-komentar di YouTube yang pingin diceritakan kembali tentang seorang pendaki atau mahasiswi dari Sulawesi Selatan yang sempat hilang beberapa hari di daerah Pegunungan Abo itu. Jadi ini menarik sebenarnya karena mahasiswi yang bernama Eva ini sempat hilang. Hilangnya ini bahkan sampai 4 hari. Dan alhamdulillah sudah ditemukan. Nah, yang menarik ini perlu diungkap adalah kejadian-kejadian yang Eva alami di sana selama hilang itu. Entah apa yang membuat Eva ini kemudian hilang dan nggak bisa ditemukan sampai berhari-hari. Dan yang perlu kita garis bawahi adalah ternyata kegiatan pendakian ini tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa dianggap main-main. Jadi pernah juga tak ceritakan di episode pamit itu, aku juga pernah ngasih beberapa istilahnya bisa dikatakan wejangan untuk teman-teman pendaki yang baru memulai pendakian ini atau mungkin yang sudah lama, bahwa kegiatan ini cukup beresiko. Kita ini melakukan kegiatan yang nggak main-main, penuh resiko dan banyak tantangan di lapangan. Selain dari sisi medan dan pengetahuan atau wawasan yang kita harus tahu, juga dari sisi mistis. Ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa hidup di Indonesia ini sangat banyak nuansa mistisnya. Entah mungkin ada hubungan dengan Pulau Jawa yang dulu didiami oleh ribuan jin dan pernah ditaklukkan oleh Syekh Subakir dan lain-lain. Ya, aku yakin pasti ada hubungannya dengan itu. Makanya semua sejarah tempat-tempat di Indonesia ini, terutama di Nusantara ini, selalu masih ada sangkut pautnya dengan hal-hal mistis. Termasuk di Gunung Abo yang dialami oleh Eva dan teman-teman ini. Tempat ini atau lingkungan ini dulunya merupakan lingkungan prasejarah. Jadi dulu di situ itu pernah ditemukan semacam peninggalan-peninggalan prasejarah yang usianya nggak bisa diukur ribuan tahun, tapi puluhan ribu tahun. Jadi bisa dibayangkan pada masa-masa itu sudah ditempati oleh manusia-manusia yang memang lebih dulu ada di sana. Nah, awalnya kenapa Eva dan teman-teman ini sampai bisa ada di pegunungan ini, di Gunung Abo ini? Jadi mereka ini sebenarnya
ingin camping seperti biasa dan ingin melakukan satu kegiatan, yaitu rapat organisasi pembentukan kegiatan komunitas pecinta alam lah di sana. Awalnya memang seperti itu. Jadi mereka bersepakat ada 10 orang yang berangkat. 7 orang laki-laki dan 3 orang ini perempuan, termasuk si Eva ini. Nah, usianya ya rata-rata sekitar 24-25 tahunan. Eva ini usianya 24 tahun. Mereka berangkat berencana menuju ke Gunung Apu ini untuk camping dan diskusi masalah pembentukan organisasi pecinta alam ini atau organisasi rescue dan semacamnya. Mereka berangkat itu di hari Sabtu, sekitar jam 2 siang mereka berangkat. Ini naik motor bareng-bareng. Jadi ada 5 motor di situ. Mereka beriringan, boncengan bareng-bareng. Sekitar jam 2 siang mereka berangkat menuju ke kelurahan Leang-Leang ini. Jadi ada yang bilang kalau Leang-Leang itu mungkin di bahasa kita itu adalah liang-liang atau komplek gua-gua. Jadi memang banyak sekali ditemukan gua-gua di sana. Yang beberapa di antaranya ini memang belum ada penelusuran di sana karena memang begitu banyak sekali. Masih ada sekitar 100 lebih gua yang sudah ditelusuri dan sudah diteliti lebih dalam, dan ini memang peninggalan-peninggalan prasejarah. Jadi mereka menuju ke sana berangkat jam 2 siang, naik motor rame-rame. Perjalanan ini sekitar 2 jam. Sesampainya di kelurahan Leang-Leang itu sekitar jam 4 sore, mereka kemudian lanjut menitipkan motornya di area di sana, dan di salah satu rumah warga mereka nitipkan motornya, kemudian lanjut perjalanan. Jadi mereka jalan menuju lokasi yang dituju sekitar 2 jam perjalanan. Jadi jam 7 malam mereka baru sampai di lokasi dan mulai mereka mendirikan tenda. Mereka mendirikan tenda di situ, ya mulai masak-masak sesuatu, bikin kopi dan lain-lain. Nah, Gunung Apu ini memang terkenal adalah perbukitan atau kars. Jadi banyak bukit-bukit tinggi yang bisa dikatakan bebatuan-bebatuan besar dan tinggi yang menjulang, dan banyak sekali di area sana. Jadi mereka mendirikan tenda yang nggak jauh dari aliran sungai. Harapannya supaya bisa ngambil air dan segala macam. Nah, aliran sungai ini atau aliran air, sumber air ini memang sangat diperlukan oleh para pendaki, juga oleh penduduk sebelumnya. Jadi bisa dikatakan dulu itu pernah ada penduduk yang tinggal di sana. Jadi dulu itu ada penduduk yang tinggal di area situ yang bentuknya seperti lembah. Jadi kalau kita lihat baskom yang bentuknya seperti ini, mereka tinggal di sana, bercocok tanam dan segala macam. Sampai akhirnya mereka ini panen sesuatu dan membawa hasil panennya ini turun. Tapi karena kesulitan untuk akses menjual produk-produk pertanian mereka, akhirnya mulailah penduduk yang ada di kampung sana ini mulai meninggalkan kampung tersebut satu persatu. Sampai terakhir sekitar tahun 60-an sudah nggak ada lagi penduduk yang tinggal di kampung itu, dan bisa dikatakan itu adalah kampung mati. Nah, di sekitar area sinilah Eva dan teman-teman ini mendirikan tendanya. Jadi di sekitar jam 7 malam itu mereka mulai beraktivitas, ngobrol-ngobrol, membicarakan tentang organisasi yang akan mereka bentuk ini. Jadi saking asiknya ngobrol dan bercanda satu sama lain, nggak kerasa ini sampai jam 5 subuh. Jadi benar-benar jam 5 subuh itu mereka baru selesai membicarakan organisasi ini, dan ada beberapa yang istirahat. Sampai kemudian pagi harinya mereka melakukan aktivitas lagi, yaitu rapat membicarakan pembentukan organisasi ini. Di sekitar jam 12 siang itu Eva ini izin ke teman-temannya, rencananya mau buang air kecil. Nah, karena lokasi tempat buang air kecil ini nggak jauh dari tenda mereka, hanya sekitar 20 meter lah dari situ. Jadi dari base camp mereka mendirikan tenda itu, yang tak maksud tadi ada aliran sungai, Eva ini rencananya buang air kecil di sana. Jadi Eva jalan menuju ke sungai itu. Di situ ada batu yang besar sekali. Rencananya memang Eva mau buang air kecil di balik batu itu supaya nggak kelihatan orang lain. Eva pun masuk di celah-celah batu itu, dan awalnya yang Eva lakukan itu karena nggak kepingin sandalnya basah, dia ini ngelepas sandalnya. Eva ini ngelepas sandal, terus kemudian
kencing seperti biasa, tapi dia ini ngerasa kayak kencing itu kayak berdiri. Dia kencing kayak berdiri, dan nggak lama kemudian setelah melakukan aktivitas kencing itu, dia ini mundur pelan. Ada sekitar 3 langkah, dan ketika dia mundur, wes tiba-tiba dia ini hilang kesadaran. Dan di situ Eva ini sudah nggak ingat lagi dia ada di mana. Tiba-tiba nggak lama berselang, dia ini kebangun. Dia ini sudah ada di dalam gua. Jadi gua ini benar-benar gelap sekali, dan waktu itu Eva ini juga nggak sadar loh, kenapa kok aku ada di dalam gua. Padahal terakhir yang aku ingat, aku itu masih kencing. Dan yang aku ingat, aku naruh sandal supaya sandalku gak basah. Setelah kencing aku mundur pelan, terus tiba-tiba hilang kesadaran itu, dan bangun tiba-tiba sudah ada di dalam gua. Di situ Eva ini juga agak bingung. Dilihatnya lagi, di dalam jaket ini ada 1 biskuit. Jadi dilihat ada biskuit yang dia sama sekali gak berencana untuk makan biskuit itu, tapi dilihat memang ada biskuit di dalam saku jaketnya, terus dimasukkan lagi. Kemudian Eva ini masih bingung, kok kenapa aku ada di dalam gua, padahal terakhir aku tadi kencing. Gak lama kemudian Eva ini ngerasa ngantuk sekali. Dia ini ngerasa ngantuk dan gak bisa nahan kantuknya. Dilihat di situ ada batu yang gak terlalu besar. Dia sandar di situ, dan kemudian setelah sandar itu Eva ketidur. Jadi tidur itu dia ngerasa lelap sekali. Dia ngerasa tidur lelap, dan di dalam mimpinya antara sadar dan gak sadar, Eva ini mendengar seperti suara perempuan yang manggil-manggil namanya. Eva, Eva. Nah, karena dia ini ngerasa, ini mungkin halusinasiku, karena aku ini ngerasa di dalam ini sendirian, di dalam gua. Tapi kok ada yang manggil-manggil, suara perempuan. Dia pun lanjut tidur lagi. Eva ini lanjut tidur lagi dan nggak tahu ini hari apa. Dan dia di mana, dia nggak tahu. Pokoknya yang Eva rasa pada waktu itu dia lemes sekali, badannya pengen tidur terus. Dan pada saat tidur itu, dia ini ngimpi ketemu 1 orang. Ada ibu-ibu yang masuk dalam gua itu, dia ini pakai kerudung, penampakannya itu seperti dokter. Dan ibu-ibu ini bilang ke Eva, ayo nak, ikut yuk, tak antar ke rumah nenekmu ya. Jadi ibu-ibu ini ngantar Eva menuju ke rumah neneknya. Dan entah kenapa pada waktu itu Eva ini kepingin menuju ke rumah neneknya. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba seret, dia ini berada di rumah neneknya waktu itu. Dia berada di rumah neneknya dan ngelihat ada neneknya di situ, dan ada 1 dokter ini di sana. Terus neneknya ini buatin makanan buat Eva. Jadi banyak makanan di atas meja, dan Eva ini suruh makan. Ayo nak, makan dulu kamu. Tapi nggak tahu kenapa Eva itu nggak ngerasa lapar sama sekali. Padahal kalau di logika, seharusnya ketika Eva sudah ada di gua ini sudah 1 hari berjalan, dan seharusnya Eva ini sudah ngerasa lapar pada waktu itu. Tapi ketika Eva ngerasa ada di rumah neneknya itu, Eva ini nggak ngerasa lapar sama sekali. Padahal banyak makanan yang disediakan oleh neneknya. Tapi Eva nggak menyentuh sama sekali makanan itu, dan sama sekali nggak makan makanan itu satupun. Tapi Eva ini sempat bilang ke neneknya, Nek, aku minta dibikinin jelly. Jadi jelly terus dikasih sirup leci gitu. Dibuatkanlah sama neneknya. Jadi neneknya waktu itu membawa 1 baskom ukuran besar yang isinya jelly dengan ada sirup leci di situ. Dimakanlah oleh Eva, dimakan. Setelah makan itu, kemudian Eva ini sadar lagi. Dia ini sadar, kemudian bangun, loh, kok ada di gua lagi. Tapi yang bikin aneh, terakhir Eva itu tiduran di atas batu kecil, tapi waktu itu Eva ini sudah pindah di atas. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba ketika Eva ini membuka matanya, Eva ini tiba-tiba pindah di batu yang ukuran agak besar, tapi masih di dalam gua. Nah, di situ lagi-lagi Eva ini ngerasa aneh. Terakhir aku itu tidur di batu yang kecil itu. Terus aku ngimpi kayak seolah-olah ada di rumah nenekku. Dan ketika aku sadar, kok bangun-bangun aku di atas batu yang besar. Nah, ini yang mindah aku ini siapa? Padahal aku nggak ngerasa aku jalan menuju ke batu yang sebelah sini. Jadi dia ngerasa pindah. Dan kejadian ini terus-menerus seperti itu. Jadi Eva ini ngerasa ngantuk lagi, dia tidur lagi. Terus ada suara yang manggil Eva, Eva, kadang suara cowok. Dan Eva ini ngelihat ada bayangan yang lalu lalang di sana. Ada bayangan orang yang lewat. Ada suara yang manggil-manggil namanya, Eva, Eva. Ada suara cewek, Eva, Eva.
Nah, di satu sisi lain, ternyata ketika Eva ini hilang, teman-temannya ini sudah mulai curiga. Jadi Eva tadi ini pamitnya kencing, tapi kok setelah 5 menit jalan kok belum balik-balik. Akhirnya teman-temannya ini coba nyuruh salah satu temannya, coba dicari di tempat Eva tadi kencing. Ternyata begitu dicari, teman-temannya ini nggak menemukan jejak Eva sama sekali. Bahkan teman-temannya ini nggak ngelihat sandalnya Eva yang tergeletak di situ. Nggak lama kemudian, karena hari sudah semakin siang, teman-temannya ini mulai panik dan berinisiatif untuk turun kembali ke rumah warga. Mereka pun melaporkan bahwa salah satu temannya yang bernama Eva ini hilang. Jadi Pak RT pun mulai menghubungi polsek setempat. Di situ personil polsek ini datang bersama orang-orang dari BPBD. Mereka melakukan pencarian di sana. Jadi hari itu, hari Minggu, sampai hari Minggu sore itu mereka mulai melakukan pencarian. Dan sampai sore hari itu belum juga ditemukan. Nah, sebenarnya hari Minggu sore itu pengakuan dari tim SAR ini sebenarnya mau melakukan penelusuran langsung di lokasi. Tapi karena berita atau kabar yang simpang siur yang diterima oleh tim SAR, ada yang bilang kalau Eva sudah ketemu, ada yang bilang masih belum ketemu, jadi beritanya simpang siur. Jadi tim SAR baru datang keesokan harinya. Jadi Senin, tim SAR gabungan ini mulai datang. Ada sekitar 150 orang SAR yang datang ke sana untuk mencari keberadaan Eva itu. Mulailah mereka menyebar. Jadi mulai memetakan daerah setempat, diaturlah posisi untuk pencarian Eva, dipersempit wilayahnya, mereka mulai turun ke lapangan waktu itu, dan mulai memanggil-manggil nama Eva. Nah, bisa jadi kalau kita hubungkan antara tim SAR yang melakukan pencarian yang meneriakkan nama Eva ini, mungkin pada waktu Eva mendengar suara-suara yang memanggil namanya, bisa jadi itu adalah tim SAR, tapi karena Eva pada waktu itu menganggap ini adalah halusinasinya sendiri, jadi Eva mengabaikan panggilan-panggilan dari tim SAR ini. Nah, begitu hari Senin ini, mulailah tim SAR ini menemukan petunjuk. Ada beberapa tim ini yang menemukan sandal Eva yang tergeletak di situ. Nah, kemudian nggak lama setelah itu, tim SAR ini melakukan penyempitan wilayah lagi pencarian yang sekitar-sekitar situ. Jadi sampai hari Selasa, Eva ini belum juga ditemukan. Dan tim SAR ini masih melakukan pencarian sampai di hari Rabu, kemudian warga dan khususnya keluarga dari Eva ini melakukan inisiatif. Karena wilayah-wilayah di Kelurahan Leyang-Leyang ini merupakan wilayah yang prasejarah dan dikenal mistis oleh masyarakat setempat. Jadi warga dan khususnya keluarga Eva ini melakukan satu ritual. Jadi seperti kebiasaan jadi beberapa orang-orang Indonesia yang ketika ada hal-hal yang di luar nalar, ini mereka melakukan satu cara yang juga di luar nalar juga, yaitu melakukan ritual-ritual. Bisa jadi yang dilakukan oleh orang-orang ini adalah semacam doa-doa yang ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya diberikan petunjuk untuk bisa menemukan titik temu di mana Eva berada. Jadi hari Rabu itu mulailah ritual ini dilakukan, dan ternyata ada hubungan atau enggak. Setelah dilakukan ritual ini, beberapa jam setelah itu ada laporan dari tim yang naik ke atas itu menemukan satu jaketnya Eva ini tergeletak di sana. Jadi mulailah petugas ini digerakkan ke sana, tim SAR mulai berkumpul dan mencari di sekitar daerah situ. Di situ ada satu gua kecil memang dan sangat sempit sekali. Tim SAR ini sebenarnya sempat pesan ke warga beberapa hari sebelumnya kalau ada cewek yang berkerudung kuning yang mungkin lewat di area desa di sekitar sini, tolong segera diselamatkan karena anak ini hilang sejak hari Minggu. Jadi tim SAR sebenarnya sempat bilang ke warga yang ada di sekitar situ. Nah, ketika menemukan satu gua kecil ini, kemudian mulailah mereka ini memanggil-manggil nama Eva lagi. Eva, Eva. Nah, lagi-lagi ternyata Eva yang ada di dalam ini dengar juga suara orang yang manggil Eva, Eva. Dia dengar. Tapi Eva ini masih mikir, ini halusinasiku, nggak mungkin ada yang manggil-manggil namaku. Dan di satu sisi lain juga Eva ini mulai merasakan badannya ini ada yang memar, ada yang luka di bagian kaki. Jadi Eva ini bangun-bangun ketika sadar ini juga
agak merasa aneh dengan badannya. Loh, kenapa kok badanku tiba-tiba memar? Kok tiba-tiba ada luka? Aku ini jatuh di mana? Dan ini sudah berulang kali Eva ini berpindah-pindah tempat tanpa dia sadari sama sekali. Jadi dia ngerasa awalnya dia tidur di pojok situ, tiba-tiba pindah di atas batu yang besar. Dia ini ngerasa, kok bisa aku pindah-pindah seperti ini? Sampai pada akhirnya dia nemu satu batu, di situ dia sandar. Eva ini sandar dan ngerasa nyaman banget di situ. Dia ngerasa nyaman dan pengen tidur di sana. Dan aktivitas yang dilakukan Eva ini memang cuman tidur. Jadi ketika sadar dia tidur lagi. Jadi seperti seolah-olah ini dia pengen tidur dan ngerasa nyaman di situ. Dia tidur pules di situ. Tapi di satu sisi Eva ini juga dengar ada suara-suara yang memanggil nama Eva. Eva, Eva. Tapi lagi-lagi Eva ini coba mengabaikan. Karena dikira ini cuma halusinasiku. Ini cuma halusinasiku. Dan gak lama kemudian ada seperti bau parfum laki-laki. Jadi pengakuan Eva itu, dia ini ngerasa mencium bau parfum yang sangat pekat sekali. Dan dia ini ngerasa kayak ada laki-laki ini yang masuk dengan bau parfum yang wangi sekali. Terus tiba-tiba wangi parfum ini hilang. Dan gak lama kemudian Eva ini mencium lagi bau wangi parfum yang sangat pekat sekali. Nah, pada saat itulah Eva ini menjawab panggilan dari orang-orang SAR yang mencari dia. Eva, Eva, iya halo, tolong. Nah, disitulah kemudian tim SAR masuk dan menemukan Eva. Jadi Eva itu ditemukan dia ini sandar di batu yang ada di situ. Dia sandar dengan posisi yang lemes sekali, dengan kondisi yang sudah sangat lemes dan begitu diangkat menggunakan tandu karena lokasi ini atau medannya sangat berat dan curam sekali. Jadi batu-batuan ini memang besar, tapi ketika dipegang atau diinjak, ini batu-batu ini seringkali goyang. Karena medan yang sulit seperti itu, jadi tim SAR ini sangat hati-hati saat mengevakuasi Eva ini. Jadi tandu diturunkan dan banyak sekali tim SAR yang turun ke sana. Mulailah Eva ini dievakuasi, diletakkan di atas tandu, kemudian diangkat menuju ke atas. Nah, setelah ditemukan itu, teman-teman dan seluruh keluarga, termasuk warga yang ada di situ, benar-benar senang dan gembira dengan penemuan Eva itu. Nah, yang membuat kita berpikir atau yang di luar nalar manusia, Eva ini sudah berhari-hari di sana dan tanpa makan sama sekali. Tapi Eva itu nggak merasa haus juga nggak merasa lapar. Karena ketika Eva tidur, dia ngerasa dia haus. Tapi ketika dia bangun, dia ini kayak ngerasa lega sekali dan ngerasa sudah kenyang. Jadi seperti seolah-olah pada saat mimpi itu dia benar-benar makan sesuatu. Seperti disuguhi neneknya jelly itu dia seperti ngerasa makan beneran dan ketika bangun dia ngerasa kenyang. Nah, hal inilah kemudian bisa diambil pelajaran oleh teman-temannya pada waktu itu, karena pada saat Eva ini dinyatakan hilang, teman-temannya panik, tapi yang dilakukan teman-teman Eva ini sudah sangat benar sekali, segera melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib. Dalam hal ini adalah tim SAR dan pihak BPBD pada waktu itu yang melakukan pencarian. Jadi dalam kasus hilangnya Eva ini dan sudah ditemukan, kita harus bisa ngambil kesimpulan bahwa yang dilakukan teman-teman Eva pada waktu ini sudah sangat benar sekali. Mereka langsung melaporkan hal ini dan segera melakukan pencarian kepada Eva. Dan yang kedua yang dilakukan oleh tim SAR ini sangat benar-benar cepat sekali dan respect kepada tim SAR yang melakukan pencarian kepada Eva. Sampai Eva ini ditemukan dalam kondisi selamat dan hanya ditemukan luka-luka ringan di beberapa bagian pada tubuh Eva. Nah, kisah ini kenapa menarik untuk tak ceritakan, karena kasus-kasus hilangnya pendaki di gunung ini sangat sering terjadi. Dan kita tidak bisa memungkiri bahwa banyaknya gunung di Indonesia ini juga sangat erat hubungannya dengan mistis. Meskipun kita sudah melakukan persiapan secara perlengkapan, secara mental dan juga fisik, tapi kita nggak bisa mengabaikan hal-hal mistis yang terjadi di situ. Mungkin yang bisa kita sadari bahwa ketika kita mau buang air kecil atau ketika kita membicarakan sesuatu, ini harus kita jaga. Yang pertama adalah adab pada alam sekitar. Bahwa gunung,
pepohonan dan jin yang ada di sana ini adalah makhluk. Mereka semua adalah makhluknya Allah. Kita juga makhluknya Allah, dan di sana kita menghormati makhluk yang lebih dulu dari kita. Jadi gunung dan isinya ini lebih dulu ada di semesta ini dibanding kita. Anggap saja ini adalah saudara tua kita. Nah, seperti layaknya saudara tua, kita sebagai yang muda harus lebih menghormati, lebih respect kepada yang lebih tua. Ya, mau nggak mau seperti yang terjadi di gunung-gunung manapun yang sudah mengakibatkan banyaknya cerita juga, kita harus sadari bahwa gunung ini makhluk. Mereka hidup seperti Merapi yang pernah memancarkan lahar panasnya. Dan sebelum-sebelumnya sudah diperingatkan oleh Mama Rijan bahwa jangan mengeruk Merapi terus-menerus. Dia akan marah dan menumpahkan lahar panasnya pada kalian. Ini kalau dipikir secara logika mungkin nggak masuk akal. Tapi yang dikatakan Marijan adalah Mama Rijan berkata pada saudara tuanya, yaitu gunung. Kita wajib sadari sebagai sesama makhluk Allah bahwa gunung adalah saudara tua kita. Semua yang ada di semesta ini adalah saudara kita, saudara tua kita. Maka sepatutnya kita saling menghormati, saling menjaga kelestarian lingkungan ini, saling menghargai apa yang sudah diberikan Allah kepada kita di dunia ini. Jadi semoga kisah ini bisa diambil kesimpulan, bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua. Dan sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel Kembara Sunyi sejauh ini. Nggak terasa channel Kembara Sunyi sudah berusia 1 tahun. Terima kasih, semoga Allah yang membalas kebaikan teman-teman semua. Terima kasih, salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.